456, episode 86 lingkaran kuadrat 3. Kekhawatiran saya. Iya, seperti, jika Anda tidak puas dengan pekerjaan Anda, atau, petik 2. Orang pertama yang saya ajak bicara adalah Yi Seolhua. Dia mengenakan pakaian ilmuwan luar ruangan, dan dengan kaca pembesar kecil, mempelajari setiap sudut dan celah wajah saya seolah-olah saya semacam ramuan yang tidak dikenal. Dia kemudian menjawab pertanyaan saya. Ya, aku tidak terlalu memilikinya. Dia mungkin mengatakan itu, tetapi tidak mungkin dia tidak memiliki keluhan. Sebagai wakil kepala perusahaan, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Saya sadar bahwa Anda telah bekerja keras untuk melindungi Seoul selama ketidakhadiran kami. Petik 2. Pasti sangat sulit untuk. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Dan tidak seperti, tinggal di Seoul pasti jauh lebih mudah. Petik 2. Suaranya terdengar tajam, mendorong bibirku untuk menutup sebelum aku menyadarinya. Aku tahu itu. Itulah yang sebenarnya Anda pikirkan. Anda hanya bersikap sarkastik, ya. Petik 2. Tidak pernah. Saya tidak akan melakukannya. Petik 2. Saya tahu bahwa orang lain telah memasuki skenario berbahaya. Bahkan jika itu masalahnya, tetap di Seoul tidak semuanya berlayar mulus, Anda tahu. Yi Seolhua menurunkan pandangannya dan mulai mencari sesuatu di semak-semak sekali lagi. Itu seharusnya ada di sekitar sini. Yi Seolhua tidak pernah mengambil cuti. Fabelnya mulai berbicara untuknya. Setelah kelompok itu pergi dari kompleks industri, dia mengoperasikan ruang sakit dan merawat para pasien. Setiap hari, korban luka dari jenis luka yang sama akan masuk. Dia melihat mereka mati, dan sambil melihat kematian mereka, dia memikirkan teman-temannya. Aku tidak akan banyak membantu di paruh kedua skenario. Saya menyadari potensi saya sendiri, dan konstelasi saya juga hanya seorang tokoh sejarah. Tapi, saya masih melakukan yang terbaik setiap hari. Petik 2. Yang pasti, intensitas status mengambang di sekitarnya terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Bukannya kemampuan bertarungnya meningkat, tapi bagaimana aku harus mengatakan ini? Itu seperti kumpulan pengetahuannya dalam keterampilan telah menjadi lebih mendalam. Siapapun itu aku bisa menyelamatkan orang itu selama dia masih bernafas. Saya dapat memastikan bahwa tidak ada yang akan mati. Petik 2. Memang benar bahwa tingkat pertumbuhan Yi Seolhua saat ini tidak tertandingi dalam setiap perubahan regresi dari novel aslinya. Jika tebakan saya benar, maka dia harus segera mencapai puncak, dokter yang hidup dan mati yang ajaib. Tanpa ragu, dia adalah orang yang diperlukan untuk mencapai akhir mimpiku. Orang seperti apa aku dalam novel yang kamu baca, Dok Jasi? Sejenak aku bingung karena pertanyaan tak terduga itu. Kamu orang yang penting. Oke, berapa banyak? Yi Seolhua adalah salah satu pahlawan yang muncul dalam cara bertahan hidup. Namun, saya tidak bisa keluar dan mengatakan bahwa dia adalah kekasih Yu Jung Hyuk dari masa lalu. Dari awal, saya berpikir bahwa dia tidak ingin itu diketahui. Dan yang paling penting, saya tidak yakin apakah itu deskripsi yang tepat atau untuk orang yang disebut Yi Seolhua. Siapa dia sebenarnya? Yah, itu. Tepat sebelum aku bisa melanjutkan, ekspresi Yi Seolhua cerah dan dia berteriak. Menemukannya. Tangannya memegang bunga kecil. Itu pasti ramuan yang dia cari. Saya segera mengenali apa itu. Flower bunga api hantu putih. Bahan terakhir untuk pil, hidup dan mati. Sekilas, itu tampak seperti bunga liar biasa. Makan ramuan ini sendiri tidak berpengaruh apapun. Namun, ramuan ajaib yang merupakan pil hidup dan mati, tidak akan pernah bisa diramu tanpa ramuan ini. Dia mulai tersenyum seperti anak kecil. Perasaan hidup yang tidak bisa dirasakan dari halaman, cara bertahan hidup, ini memancar dengan jelas tepat di depan mataku. Ini adalah Yi Seolhua. Itu sebabnya saya menyerah mengingat kata-kata dari novel sama sekali. Dan kemudian, saya mengatakan beberapa hal yang pincang sebagai gantinya. Kamu adalah dokter terbaik yang aku tahu. Pujian yang dimasak oleh anak kecil mungkin terdengar lebih baik dari itu. Meski begitu, Yi Seolhua balas tersenyum padaku. Terima kasih. Bahkan jika kamu tidak bersungguh-sungguh. Petik 2. Tapi aku memang bersungguh-sungguh. Tolong tunggu aku. Aku akan segera mengubah kata-kata kosong itu menjadi kenyataan. Petik 2. Saya menyaksikan dia pergi mencari ramuan lain, dan menyadari. Yang dia ingin tahu sebelumnya bukanlah cara bertahan hidup. Tidak seperti saya, dia tidak membutuhkan novel seperti itu di tempat pertama. Saat ini Anda telah menyelesaikan 0 keluhan. Saya belum membuat kemajuan dalam skenario ini, tetapi saya merasa tidak begitu buruk. Itu tidak mudah, kan? Aku melihat ke belakang dan menemukan Yu Sang-ah sekali lagi. Petik 2. Ya, itu tidak mudah. Tapi, itu wajar saja. Jika Anda bisa menyelesaikan semua percakapan yang Anda tunda seolah-olah itu semacam acara, maka itu adalah sesuatu dari novel, bukan kenyataan. Petik 2. Saya rasa begitu. Bahkan saat itu, kamu harus melanjutkan. Aku mengangguk. Kamu pikir aku harus bicara dengan siapa selanjutnya? Lebih baik jika kamu melakukannya sendiri, tapi aku akan membantumu lagi untuk yang terakhir kalinya. Dia menggunakan tangannya untuk melindungi matanya dan memindai teman kami. Saat itulah, sebuah pesan memasuki telingaku.
Saat ini, pekerja kontrak merasa tidak puas. Pekerja yang dikontrak, apakah Nebula kita memiliki orang-orang seperti itu? Yu Sangah lalu menunjuk ke suatu tempat. Kenapa kamu tidak pergi ke sana kali ini? Saat saya melihat ke sana, saya menyadari siapa pekerja kontrak itu. Beberapa saat kemudian, saya berbicara kepada 3 orang yang berdiri di depan saya. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Apa itu? Aku benar-benar sibuk, jadi cepatlah. Aku harus pergi dan menemukan relik bintang naga api hitam sekarang juga. Petik 2. Han Myong-oh mengangkat suaranya seolah ingin mendorongku. Gong Pildu dan wajahnya yang tidak tertarik, dan Yang Haiyong yang cemberut berdiri di sampingnya. Saya dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka tidak benar-benar senang dipanggil di sini seperti ini. Meskipun mereka telah mengalami skenario bersama dengan kami, mereka belum bergabung dengan benar. Semuanya, ada sesuatu yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Saya memutuskan untuk memberitahu mereka sesuatu yang tidak mereka ketahui, sepotong informasi yang sudah diketahui oleh teman-teman, cara bertahan hidup. Merupakan keputusan besar bagi saya untuk memberitahu mereka tentang hal itu, tetapi agak bertentangan dengan harapan awal saya, reaksi Gong Pildu paling-paling suam-suam kuku. Ada suatu masa ketika saya dulu percaya segalanya pada pamflet harga tanah. Saya kira Anda masih terlalu naif. Petik 2. Maaf. Orang muda akhir-akhir ini. Sepertinya Gong Pildu tidak benar-benar mengerti apa yang saya katakan. Di sisi lain, Han Myong-oh tampaknya berada di bawah kejutan mental yang hebat. Jadi kamu tahu segalanya, namun kamu baru saja meninggalkanku untuk berakhir dalam kondisi menyedihkan itu. Yang Haiyong juga tampak terkejut, meskipun karena berbagai alasan. Jadi, memang begitu. Karena itulah kamu tahu begitu banyak di dunia iblis. Petik 2. Untungnya, reaksi mereka tidak seburuk yang saya kira. Tetapi sekali lagi, mereka telah bertemu dengan seorang regresor dan banyak reinkarnator, jadi mungkin, kisah saya tidak terdengar terlalu gila bagi mereka sekarang. Aku menghela nafas lega dalam hati dan melanjutkan. Hanya ada satu alasan mengapa aku memberitahumu informasi ini. Saya ingin secara resmi mempekerjakan Anda di Petik 2. Kata-kataku menyebabkan ketiganya saling bertukar pandang. Yang pertama berbicara adalah Gong Pildu. Pada otoritas siapa? Inkarnasi, Gong Pildu, telah bergabung dengan titik. Mungkinkah istilah, menjadi malu-malu, diciptakan untuk ahjusi ini? Selanjutnya adalah Han Myong-oh. Apakah Anda akan mempertahankan posisi saya sebelumnya sebagai kepala departemen? Ya, kami tidak memiliki peringkat seperti itu, tetapi jika kamu mau, aku bisa membuatkannya untukmu. Pastikan Anda membayar upah tepat waktu. Adapun cuti ayah dan lembur. Petik 2. Inkarnasi, Han Myong-oh, telah bergabung dengan. Akhirnya, saya mengalihkan pandangan saya ke Yang Haiyong. Inkarnasi, Yang Haiyong, telah bergabung dengan. Petik 2. Oke, jadi, Flame Dragon sesuatu terjadi sekarang, dan itu. Dia menggunakan dinding untuk mengirim pesan pekerjaannya ke hampir semua tempat. Pesan ucapan selamat dari teman-temannya diterus membanjiri. Sambil memandanginya dengan benar-benar bahagia, aku tumbuh jauh lebih rumit di kepalaku. Jika saya tahu dia akan sebahagia ini, maka saya seharusnya membiarkan dia bergabung dengan kami sebelumnya. Ngomong-ngomong Kim Dokja, kenapa kamu tiba-tiba membiarkanku bergabung denganmu? Dia menunggu jawaban saya dengan mata berbinar. Saya punya beberapa alasan mengapa saya tidak membiarkan Yang Haiyong bergabung dengan. Tetapi setidaknya untuk hari ini, saya tidak ingin memikirkan mereka. Saya pasti membutuhkannya. Namun, saya tidak membawanya ke Nebula hanya karena kehadirannya adalah suatu keharusan selama kesimpulan. Aku ingin menyaksikan akhir skenario bersamamu. Mata Yang Haiyong tumbuh lebih luas setelah dia mendengar saya. Aku merasa tidak nyaman sambil memperhatikan pipinya yang pucat bergetar seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki penampilan yang dengan mudah menamparkan pipi Yu Jung Hyok setidaknya 2 kali berturut-turut. Dia mengerjapkan matanya yang besar dan bening dan dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Aku akan benar-benar bekerja keras. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan mulai mengetik sekali lagi. Selamat, Anda telah menyelesaikan keluhan pekerja kontrak. Saat ini Anda telah menyelesaikan satu keluhan. Saya akhirnya berhasil dengan satu. Jadi, menjadi wakil kepala sangat sulit, iya. Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, menanyakan apakah rumor itu benar. Rumor apa? Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menanyakan apakah kamu benar-benar mengaku kepada Yang Haiyong. Konstelasi, Liberator paling kuno, menanyakan maknae Sun Wukong. Titik. Hanya rumor macam apa yang menyebar di sini. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan begitu sibuk mengetik di sana, tapi terlepas dari itu, saya bisa melihat Yang Haiyong rajin mengetuk keyboard imajiner di udara. Hei kau, datang dan makan malam. Petik 2. Teriakan keras Han Suyong datang dari jauh. Aroma lezat yang datang dari suatu tempat menarik perhatian para sahabat dan kami berkumpul satu persatu. Kemudian, Han Suyong menatap Yu Jung Hyok seolah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. Baiklah kalau begitu, bisakah kita merasakan keterampilan memasakmu yang hebat dan hebat, kalau begitu?
Petik 2. Petik 2. Dan mengapa aku harus berbagi masakanku denganmu? Dia memelototi seluruh kelompok dengan tatapan mengancam, sebelum berbalik untuk pergi sambil melemparkan kata-kata berikut di belakang. Petik 2. Titik. Ada sisa sisi itu, jadi mengapa kamu tidak makan itu? Kami melihat ke arah yang ditunjuknya. Dan langsung, kami menjadi benar-benar terdiam. Mereka sekarang menyaksikan esensi dari memasak. Kami semua duduk dengan tenang di atas meja seperti sekelompok tikus yang terpesona oleh Pepper Pie, dan kemudian, mulai menggosok mata kami dengan tak percaya. Ini adalah hidangan yang dibuat dari monster yang ditangkap Yi Gil-yong dan Shin Yu-seng, serta dengan ramuan obat yang ditemukan Yi Seol-hua. Tidak, tunggu, bagaimana dia bisa datang dengan pesta skala ini hanya dengan bahan-bahan itu? Saya cukup yakin bahwa meja makan, si Huangdi yang memimpikannya keabadian, tidak akan setampan yang ini. Wow, Tuan, Anda harus datang dan memasak selama pemakaman saya, oke. Petik 2. Tapi, mengapa pemakamanmu? Itu benar-benar pernyataan yang tidak menyenangkan, Anda tahu. Petik 2. Kelompok itu mulai bergegas memakan grup. Jong Hui-won, Yi Ji-hye, Han Myong-oh, Gong Pil-du, bahkan Yang Ha-yong. Mereka semua benar-benar fokus makan sekarang. Bahkan Han Su-yong dan Yu Sang-ah juga. Hei, tahan, itu bagian saya. Petik 2. Ada cukup untuk berkeliling untuk semua orang. Kenapa kamu begitu serakah? Petik 2. Beberapa bahkan mulai berebut makanan, juga. Ah Jusi, tolong coba yang ini. Hyung, yang ini juga. Yi Gil-yong dan Shin Yu-seng duduk di kedua sisiku dan memasukkan sesendok makanan ke mulutku tanpa istirahat sejenak. Pipiku membengkak seperti hamster ketika aku mengunyah nasi, dan tentu saja, aku tidak lupa memberi makan anak-anak lauk sementara itu. Itu enak sekali, sangat enak, begitu lezat, bahkan, saya hampir bersyukur bahwa, cara bertahan hidup, telah menjadi kenyataan sejenak di sana. Mata Shin Yu-seng berguling-guling saat dia mengunyah daging, lalu dia berbisik dengan suara kecil. Sepertinya kita sedang dalam perjalanan sekolah. Ketika saya mendengarnya, saya langsung ingin menendang diri saya sampai mati karena merasa bersyukur bahwa, cara bertahan hidup telah menjadi kenyataan. Kunjungan lapangan sekolah, salah satu hal yang anak-anak telah kehilangan di dunia ini. Saya meletakkan tangan saya di atas kepala anak-anak dan berbicara kepada mereka. Kamu benar, ini seperti kunjungan lapangan. Petik 2. Meskipun, yang belajar dari perjalanan ini bukan anak-anak melainkan aku. Ah Jusi, apa yang ingin kamu lakukan setelah skenario selesai? Hyung akan tinggal bersamaku. Aku tidak bertanya padamu. Apa yang ingin saya lakukan setelah skenario selesai? Biasanya, saya akan tersenyum dan menutupi topik pembicaraan, tetapi untuk beberapa alasan, saya akhirnya mengucapkan sesuatu tanpa menyadarinya. Saya ingin membeli rumah yang sangat besar dan hidup bersama dengan semua orang. Ketika aku mengangkat kepalaku, aku menyadari bahwa lingkungan yang dulu berisik telah jatuh ke dalam kesunyian yang menakutkan. Yi Ji-hye, Jong Hui-won, Gong Pil-du. Bahkan Han Su-yong menatapku, mulutnya ternganga. Jong Hui-won adalah orang pertama yang menembakkan salvo. Petik 2. Dalam hal ini, Dok Jasi, kamu akan membayar rumah, iya. Titik. Ah Jusi, kamu benar-benar penuh, jadi kamu mungkin bisa mendapatkan rumah di Gangnam. Aku akan menjual tanahmu kepadamu. Jika mungkin, di suatu tempat dekat dengan sekolah anak-anak. Saya tidak tahu bahwa sesuatu yang baru saja saya buang di sana akan menyebabkan riak seperti itu. Maka, kelompok itu mengobrol tentang rumah potensial yang akan kubeli sepanjang makan malam. Hal-hal tentang bagaimana interior seharusnya terlihat, atau berapa banyak kamar yang dibutuhkan untuk memiliki. Mencuci piring diserahkan kepada saya dan Jong Hui-won, dua pecundang dari gunting kertas batu. Saya bisa menang dengan menggunakan sudut pandang pembaca maha tahu, tapi tentu saja saya tidak akan melakukan itu selama perjalanan ini. Anda telah memperoleh fabel baru. Kamu telah memperoleh fabel, orang yang menarik bulu nurani. Titik. Juga, itu bagus untuk mendapatkan fabel baru juga. Ketika saya sedang membersihkan piring, saya melihat sesuatu jatuh di langit yang jauh di atas. Itu adalah bintang jatuh. Bintang jatuh yang meninggalkan jejak panjang. Kemungkinan besar, itu adalah planet yang jatuh nyata. Berbaris menuju dilupakannya sendiri. Jong Hui-won menatap langit di sebelahku berbicara. Rasanya seperti di bioskop Dungeon. Aku mengangguk. Yang pasti, itu agak mirip dengan hari itu. Kami juga bersama-sama seperti ini di atap Dungeon. Kami melihat bintang jatuh dan membuat keinginan kami. Dok Jasi, kamu memintaku untuk menjadi pedangmu saat itu. Memang, aku memintanya untuk menjadi temanku di tempat itu. Dan setelah itu, dia menjadi sekutu terhebat yang bisa dimintai siapapun. Tanpa dia, saya tidak akan bisa tiba pada saat ini. Petik 2. Tapi, orang lain menjadi pedang literal alih-alih aku. Kata-kata itu membuatku mengalihkan pandanganku ke Steelsword, yang berbaring dengan tenang di tanah. Bahkan ketika semua orang mengambil istirahat yang sangat layak, satu-satunya orang yang melewatkan perayaan itu ada di sana. Yi Hyun-seong dengan jantungnya tidak berdetak, dia sepertinya tersadar kembali secara sporadis, tetapi dia tetap seperti pedang dan tidak ingin bergerak.
Tolong jangan khawatir. Sebelum kita menuju skenario berikutnya, aku pasti akan membangunkan Hyon Seongsi. Petik 2. Kamu tahu cara. Aku mengangguk. Masalah Yi Hyon Seong bukan satu-satunya yang perlu kita tangani. Kami sekarang membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Karena, tujuan kami tidak hanya berhenti pada menyelesaikan skenario, itu sebabnya. Untuk melawan dan juga keseluruhan dari, aku harus mulai mengumpulkan rasi bintang yang akan berdiri bersama kita. Constellation, Master of Steel, sedang melihatmu. Dan pendukung Constellation Yi Hyon Seong akan menjadi yang pertama untuk bergabung dengan kami. Jong Hui Won angkat bicara seolah ekspresi percaya diri saya meninggalkan kesan padanya. Ngomong-ngomong, Dok Jasi. Iya. Apakah tidak masalah bagimu untuk berdiri di sini mencoba terlihat keren? Maksud saya, bukankah Anda di tengah skenario? Anda benar-benar bukan penggemar yang diculik dan sekarat, bukan? Petik 2. Petik 2. Bersamaan dengan kata-katanya, jendela skenario muncul di depan mataku. Hari ini akan segera berakhir. Saat ini Anda telah menyelesaikan satu keluhan. Saya mengkonfirmasi kembali penalti kegagalan sub-skenario sekali lagi. Plus. Gagal, kematian. Plus. Saya menatap bintang jatuh di langit. Petik 2. Mungkin, ini mungkin skenario terakhirku. Finn.